Episode 7. Kabar tidak baik. Pukul 18.40, Atlas, Billy, dan Yuda sudah standby di teras rumah Bu Nurlela. Mereka menunggu teman-temannya yang lain yang masih bersiap-siap. Aduh, ini cewek-cewek gak ada yang gercep apa. Keluh Billy yang mulai merasa bosan. Menunggu. Cewek kan persiapannya banyak. Pakai skincare lah, make up, ditambah lagi pakai kerudung. Ya wajarlah kalau lebih lama dari kita. Balas Yuda. Atlas mengecek jam tangannya. Tapi 5 menit lagi kita harus jalan sih. Kan gak enak juga kalau kita datang pas acara udah dimulai. Guys, gimana penampilan gue? Fatir tiba-tiba muncul dengan setelan sarung, baju koko, dan peci warna putih. Teman-temannya serentak melongo melihat penampilannya yang berbeda dari biasanya itu. Apalagi mereka tahu bahwa Fatir adalah satu-satunya non-muslim di antara mereka. Widih, Vibes lo udah kayak anak pesantren banget nih. Celetuk Billy. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Fatir membalas dengan menangkupkan tangan di depan. Kayaknya udah bisa login nih. Yuda turut menipali dengan candaan. Login, sembarangan lo. Tepis Fatir. Tapi ini gimana penampilan gue? Keren gak nih? Udah gue bilang kayak anak pesantren. Cocok. By the way, itulah dapat sarung dan baju koko dari mana? Balas Billy lagi. Itu bajunya almarhum suami ibu. Ucap Bu Nurlela yang baru bergabung sama mereka. Tadi Fatir bilang gak punya baju koko. Jadi ibu cek baju-baju almarhum di lemari. Emang gak agak kegedean dikit, tapi masih kelihatan cocok kan ya? Sekarang kan lagi ngetren baju oversize Bu. Makasih ya udah dipinjemin Bu. Fatir cengar-cengir sambil bercermin di kaca jendela. Ia sedang merasa kegantengannya bertambah 2 kali lipat malam itu. Tak lama kemudian, Naila pun keluar dengan mengenakan setelan gamis dan pasmina. Atlas yang kebetulan sedang melirik ke arah pintu langsung beradu pantang dengan Naila. Atlas tertegun, terpesona dengan paras cantik dan anggunnya Naila. Masya Allah, bidadari surga. Billy memuji Naila tanpa ragu. Paling gue Nay, cantik banget. Atlas aja sampai bengong tuh ngeliat lo. Seketika itu juga Atlas langsung mengalihkan pandangannya. Buruan panggil yang lain, kita jalan sekarang. Ujarnya dingin. Sebelah tangannya tampak mengusap-ngusap hidungnya yang tidak gatal. Sabar, balas Naila dengan nada sewot. Ia memutar kepala ke belakang, memanggil teman-temannya yang lain. Guys, buruan guys, ada yang gak sabaran di sini. Atlas tersenyum kecut mendengar sindiran dari Naila. Setelah semuanya lengkap, mereka pun langsung jalan menuju masjid yang berjarak 500 meter dari posko. Acara Isra Miraj itu dimulai dengan sambutan dan kepala desa dan pengurus masjid. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh seorang qori dan dilanjutkan dengan acara inti yaitu tausiah dengan tema Hikmah Isra Miraj oleh seorang ustadz. Setelah tausiah tersebut, protokol kembali mengambil alih. Pada kesempatan kali ini, kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu adik-adik mahasiswa dari Universitas Palapa yang akan melakukan kegiatan KKN selama 30 hari di sini. Oleh karena itu, sebelum acara malam hari berakhir, kami persilakan juga salah satu perwakilan dari adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Begitu Atlas maju ke depan, terdengar bisik-bisik kecil dari gadis remaja yang duduk di belakang Naila. Ganteng banget ya, Masya Allah putih banget. Videoin dong, videoin. Naila yang mendengar bising-bising itu hanya tersenyum kecut. Ia melirik Atlas sejenak. Iya ganteng kalau dilihat dari ujung sedotan, batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas memulai sambutannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Protokol yang telah memberi kesempatan pada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atlas Prima Aradik, biasa dipanggil Aradik. Dan kebetulan pada program KKN ini saya dipercaya sebagai ketua kelompok. Kami juga berterima kasih karena telah diundang pada acara Isra Miraj hari ini. Ini adalah pertama kalinya kami berbaur dengan Bapak, Ibu, dan semua warga yang ada di Desa Kembangwangi. Intan menyikut lengan Naila. Keren ya ketua kelompok kita, apalagi kalau lagi pidato gitu. Auranya Atlas makin tambah berkali-kali lipat gak sih? Bisiknya. Ya, aura horornya yang nambah berkali-kali lipat. Balas Naila.
Jangan gengsian gitu dong, Nay. Itu Atlas banyak naksir loh. Bodoh amat. Tandas Naila. Zzz, zzz. Ponsel Naila bergetar. Ia melihat ada notifikasi pesan masuk dari Natasha, adiknya. Natasha, Kak, Dedi masuk rumah sakit. Besok mau dioperasi. Kontan saja bola mata Naila terbelalak membaca pesan itu. Ia pun langsung membalasnya. Naila, Dedi kenapa? Dedi sakit apa, Dek? Tampak checklist doa yang berwarna biru. Pertanda pesan itu sudah dibaca oleh Natasha. Tapi beberapa menit berlalu, belum ada balasan. Tentu saja itu membuat Naila merasa khawatir. Saat ia berangkat KKN, ayahnya memang sedang berada di luar kota. Naila tidak bisa membayangkan jika terjadi sesuatu yang buruk terjadi pada ayahnya itu. Begitu protokol memberitahukan bahwa acara selesai, Naila langsung keluar duluan dari masjid itu. Ia mencoba menelpon adiknya lagi mumpung sinyal di sana lebih lancar daripada di rumah Bu Nurlela. Nay, ayo balik, ujar Meira yang juga sudah keluar dari masjid bersama yang lainnya. Gue mau nelpon keluarga dulu, jawab Naila. Yang lain udah pada capek, mau langsung istirahat apalagi besok juga mau kegiatan. Apa nggak bisa nelponnya entar aja pas udah di posko, ujar Atlas. Ucapan Atlas itu semakin membuat Naila merasa geram, apalagi saat itu pikirannya sedang kalut. Lo kalau mau balik duluan silahkan, gue juga nggak minta ditungguin, gue bisa balik sendiri. Halo? Naila membawa ponselnya sedikit menjauh ketika suara adiknya sudah menyahut dari balik telepon itu. Atlas memutar kepalanya pada Yuda. Yud, lo ajak yang lain duluan balik. Lo juga harus persiapan buat agenda besok kan? Biar gue yang tungguin tuh cewek. Oke, Atlas. Setelah teman-temannya pergi, Atlas duduk di beranda masjid itu, menatap dingin pada Naila yang berjarak sekitar 5 meter darinya, sedang memunggunginya. Halo, Dedi. Dedi kenapa? Sakit apa? Ujar Naila ketika panggilan telepon itu sudah beralih ke video call. Ia tidak bisa menahan tangisnya pecah ketika melihat sang ayah yang sedang mengenakan infus. Dedi nggak apa-apa, Kak. Kalau nggak apa-apa nggak mungkin masuk rumah sakit, Ded. Kata adek, Dedi mau dioperasi. Operasi apa, Ded? Duh, si adek ini ya. Padahal udah Dedi bilang nggak usah kabarin kakak lo. Cuma operasi kecil aja kok. Operasi usus buntu. Kok Dedi bisa kena usus buntu sih? Sepanjang pengetahuan Naila, ayahnya itu selalu menerapkan pola hidup sehat. Sehingga ia sangat merasa heran ketika sang ayah terkena penyakit usus buntu. Ya namanya juga penyakit, Kak. Kita kan gak ada yang tahu. Pokoknya kakak tenang aja. Dedi baik-baik aja. Doain besok operasi Dedi lancar ya. Kakak mau pulang aja. Malam ini kakak langsung nyari travel ya, Dad. Jangan dong. Kak, kakak kan lagi KKN. Gak boleh gitu, Kak. Itu tugas sekolahnya harus diselesaikan. Kalau kakak balik ke sini sendiri, yang ada Dedi malah khawatir. Makin kepikiran Dedi nanti, Kak. Udah, kakak di sana aja. Cukup doain aja ya. Atlas masih mengamati Naila. Keningnya sedikit mengernyit begitu melihat Naila menghapus-hapus air mata. Timbul pertanyaan di benaknya. Apa gadis itu sedang ada masalah? Ketika Naila balik badan, Atlas langsung bertanya. Udah selesai teleponnya. Naila mengangguk. Kemudian ia langsung berlalu pergi. Lah, gue udah nungguin dia. Dianya malah main cabut aja gitu. Naila menggumam sambil geleng-geleng kepala. Kemudian setengah berlari untuk mensejajarkan langkahnya dengan Naila. Lo nangis kenapa? Apa ada masalah? Naila diam tak menyahut. Kalau misalnya ada masalah dan kalau emang urgent, lo bisa kasih tahu gue. Siapa tahu gue bisa bantu nyariin solusi. Ujar Atlas lagi. Mendapati Naila yang tak kunjung menjawab, akhirnya Atlas pun malas untuk bertanya lebih lanjut. Terima kasih yang udah nonton.